Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di awal tahun baru. Kami bersyukur padamu, tak henti-hentinya Tuhan, hari berganti hari Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada di awal tahun ini, berdiri di rumah Tuhan. Kami boleh berdiri di hadapan Tuhan, sadarkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tempat ini melihat setiap kami. Tapi kami menyadari Tuhan, ketika kami bernyanyi untuk memasyurkan nama Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh lebih di dalam dengan segenap hati kami untuk mempersembahkan pujian hormat kepadamu. Kami juga mohon ampun Tuhan, di tengah-tengah satu banyak hal yang terjadi dalam hidup kami meragukan, kami cemas terhadap janji Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan berbelas kasihan menolong setiap kami. Tuhan kuatkan kami dengan firman Tuhan, agar kami selalu diperbarui, ditambahkan iman, ditambahkan kasih, semakin bersandar pada Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam doa kami, untuk sungguh-sungguh bersandar dan hidup bagi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini doa kami, berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Pimpinlah setiap jiwa dan kami, agar kami boleh terarah, hati tertuju kepada Tuhan. Mohon Tuhan memimpin di dalam keterbatasan hamba, biarlah firman Tuhan menerjemahkan di dalam setiap hati kami melalui kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan, membawa kami di jalan kebenaran dan hidup. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali. Saudara, tema hari ini yaitu persembahan Kain dan Habel. Saya percaya Bapak Ibu, kisah Kain dan Habel ini kisah tidak asing bagi kita. Saya tahu kita mungkin sudah mendengarnya sejak sekolah minggu. Namun kita mari merenungkannya kembali. Kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 dan sampai 16. Jikalau Bapak Ibu sudah membukanya, mari kita membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genap, dan terus bergantian sampai ayat 16 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia bersama-sama.
pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu, dari sini kita perlu menyadari bahwa ada satu realita, bahwa kisah ini dimulai di dalam tempat ibadah di mana Kain dan Habel membawa korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, kita tahu persembahan Habel akhirnya diperkenan Tuhan, sedangkan persembahan Kain itu tidak diperkenan Tuhan. Maka dari sini kita perlu menyadari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setiap hari Minggu kita beribadah datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan dari apa yang kita miliki, termasuk hidup kita. Kita membawa mungkin uang, waktu, tenaga untuk melayani. Namun lihatlah dari pembacaan Alkitab hari ini, saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa tidak semua persembahan yang kita berikan, yang kita bawa di hadapan Tuhan hari ini termasuk, itu berkenan di hati Tuhan. Saudara, kalimat ini sangat menggentarkan saya ketika saya merenungkan kisah Kain dan Habel. Apa yang saudara bawa, apa yang ada di dalam hatimu dan seluruh hidupmu engkau bawa hari ini di hadapan Tuhan, di dalam ibadah, itu mungkin saudara tidak semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman saudara ketika memikirkan dan merenungkannya kisah yang tadi kita baca mengenai dan Habel, apakah engkau sudah membawa persembahan yang berkenan kepadanya hari ini, mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh? Saudara, sebelum memasuki tahun 2026 saya memikirkan, saya mengoreksi diri berapa sering saya datang ke gereja melayani dan membawa persembahan. Saya memikirkan ketika saya mendengarkan refleksi dari khotbah Pak Tong, dia sangat menegur keras kami di rapat sinode mengenai hamba Tuhan yang tamak, hati-hati dengan uang, hati-hati dengan seksual. Maka saya memikirkan saudara bersama-sama untuk kepada saya bersama jemaat, apakah Tuhan menerima ibadah saya, menerima persembahan saya, atau jangan-jangan dia tidak berkenan? Saudara, itu sebabnya jangan hanya pikir dalam kehidupan ibadah kita pulang lalu mendapat berkat, tetapi pikirkanlah juga apakah kita mungkin datang kepada Tuhan lalu ditolak seperti Kain. Mungkin saja saudara. Alkitab banyak menceritakan itu di dalam kisah para nabi. Mereka menegur umat Allah di dalam kitab Malaki, hai engkau membawa korban persembahan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Engkau membawa persembahan yang tidak segenap hati. Engkau membawa korban yang cacat dan Tuhan tidak berkenan, bahkan ia murka. Saudara, dari bacaan kita tadi kita melihat dua orang bersaudara Kain dan Habel di dalam satu keluarga. Mereka dibesarkan dalam keluarga yang sama, menyembah Tuhan yang sama dan sama-sama melayani dan memberikan persembahan. Tapi saudara, pada kenyataannya hasilnya sangat berbeda. Yang satu diterima Tuhan, yang satu ditolak. Maka apa yang membedakannya dari persembahan kedua orang ini? Mengapa persembahan Habel diterima sedangkan Kain itu ditolak? Saudara, ada yang mengatakan, oh Kain membawa persembahan dari hasil tanah dengan buah-buah yang busuk dan jelek. Waktu itu saya sekolah minggu, guru saya membawa alat peraga gitu ya. Tapi tidak saudara, ini tidak dicatat Alkitab. Kain tidak memberikan dengan cukup banyak, tidak saudara. Ada penafsir mengatakan Kain membawa sebagian, Habel juga membawa sebagian dari apa ternaknya yang sulung saudara. Saudara, ada mungkin juga mengatakan profesi Kain itu sebagai petani tidak begitu penting dibanding Habel yang membawa domba, dia penjaga, dia menjaga domba saudara, mengembalakan saudara. Dia mempersiapkan untuk korban. Tapi tunggu dulu saudara, ini ibarat mengatakan profesi Kain itu ibarat seperti hamba Tuhan. Dan Kain itu seperti bisnismen saudara, menggarap tanah di tengah-tengah tanah yang sulit, terkutuk. Saudara, kita lihat saudara, dalam Imamat 2 Tuhan juga berkenan kepada persembahan dari hasil tanah, buah-buahan yang umat Israel bawa. Bahkan saudara, Kain itu menjalankan firman. Dikatakan dalam Kejadian 2, 5, 16, berkuasalah, garaplah tanah, perkembangkanlah. Dan Kain menjalankannya. Itu sebab saudara, saya percaya baik Kain Habel, mereka menjalankan panggilan kerja mereka di hadapan Tuhan saudara. Mereka menjalankan apa yang menjadi satu ketentuan firman.
Habel menggembalakan domba, berkuasa atas binatang, saudara. Maka mereka adalah orang religius, saudara, di dalam didikan Hawa dan Adam. Sehingga mereka belajar setiap momen demi momen memberikan persembahan yang terbaik. Maka apa yang menyebabkan? Kita lihat, namun persembahan Kain itu ditolak Tuhan. Apa masalahnya? Saudara lihat di dalam ayat 4, di dalam pasal 4 ayat 5, itu sangat jelas dikatakan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara lihat, kata yang pertama di sini Kain, saudara, dan korban. Tuhan tidak mengindahkannya, Tuhan tidak memandangnya. Saudara, itu berarti bukan hanya persembahan yang ditolak Tuhan, tetapi yang pertama ditolak Tuhan adalah orangnya, saudara. Habel dan persembahannya dipandang diterima Tuhan. Maka saudara, antara kita subjek yang membawa persembahan dan objek yang kita persembahkan itu tidak dapat dipisahkan di hadapan Tuhan ketika kita membawa persembahan kepadanya. Saudara lihat bahwa Tuhan memandang manusia itu, saudara. Apa yang dia pandang? Apakah dia memandang rupa fisik lahiriah? Tidak, saudara. Tuhan tidak melihat ganteng, jeleknya kita, pandainya kita, pintarnya kita. Tidak, saudara. Melainkan Tuhan dikatakan, dia melihat kedalaman hati kita. Hati kita mencerminkan siapa kita. Saudara ingat ketika Samuel datang untuk menyengurapi anak Isai menjadi raja. Wah, ini orang gagah. Tuhan bilang, bukan, aku sudah menolak ya. Tapi Daud yang kecil dengan muka yang kemerah-merahan, urapilah dia. Tuhan mengatakan, Samuel, engkau memandang muka, tapi aku memandang melihat kedalaman hati manusia. Maka masalahnya, saudara, bukanlah pada apa yang di tangan Kain dalam konteks kisah ini, melainkan apa yang di dalam hatinya. Disitulah letak masalahnya, saudara. Saudara lihat, saudara Tuhan Yesus bernama Yudas. Dalam Yudas pasal 1 ayat 11 dikatakan, jalan Kain itu membawa celaka. Dan murid Tuhan Yesus Yohanes, saudara, dia sangat mengingat apa yang Yesus ajarkan. Kisah Kain itu mungkin dicatat dalam kisah 4.000 tahun yang lalu. Tapi 2.000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan mengajarkan Yohanes, darah Habel akan menuntut pertanggungjawabannya di akhir zaman, saudara. Dan Yohanes mengatakan ini kepada jemaatnya, sungguh-sungguh hati-hatilah dengan memperingatkan bahwa jangan mengikuti jalan Kain yang berasal dari si jahat, karena perbuatannya adalah jahat, saudara. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Maka kita melihat, saudara, di dalam perjanjian lama, apa yang mengkaitkan ibadah itu dengan kejahatan. Saudara, hampir keseluruhannya para nabi menyampaikan firman Tuhan mengenai kejahatan umat Allah di dalam ibadah. Tuhan mengatakan begini, sampaikan kepada umatku, kamu membawa persembahan kurban kepadaku, namun aku membenci korban persembahanmu. Dan mereka bertanya, Tuhan, kami membawa persembahan kami. Tuhan bilang, sampaikan, hai nabi. Dan Tuhan menjawab, karena dengan satu tangan engkau memberikan persembahan kepadaku, namun dengan tangan yang lainnya engkau berbuat jahat. Dengan menindas tetanggamu, menindas orang miskin, menindas orang lemah, engkau menipu. Saudara, ini mengejutkan mereka. Dan ini bukanlah persembahan yang Tuhan sukai. Karena ini, saudara, karena ini bukan berasal dari hati yang bukan milik Tuhan inginkan. Saudara lihat juga di dalam kisah Markus pasal 21 ayat 1-4, dalam Lukas mencatat kisah mengenai janda yang miskin. Yesus dan murid-muridnya ketika datang ke bait suci menyaksikan orang memberikan persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di bait suci itu. Mereka melihat ada orang-orang kaya datang memberikan persembahan cukup besar. Dan itu sangat mungkin mengesankan murid-murid sehingga Yesus mengatakan, lihat, seorang janda miskin, dia datang membawa 2 pesek di tangannya, dia mempersembahkan. Dan dia masukkan ke dalam kotak persembahan. Lalu Yesus berpaling kepada murid-murid dan berkata, kalian ingin tahu sesuatu? Janda miskin ini telah memberi lebih banyak daripada siapapun hari ini. Mengapa, saudara? Karena mereka, kata Tuhan,
memberi dari kelimpahannya. Saya parafrase saudara, namun jangan pikir mereka memberi lebih banyak. Karena jauh lebih banyak yang tersisa dari apa yang mereka miliki, yang mereka simpan bagi diri. Namun lihatlah persembahan janda miskin itu. Dan saya mengindahkannya. Mengapa? Karena ini semua yang dia punya. Dan dia serahkan kepada Tuhan. Maka kita lihat saudara, yang menjadi perhatian pertama Tuhan pada pemberi, pada hati yang memberi. Dan itu tercermin dari apa yang ia persembahkan dengan memberikan yang terbaik untuk menghormati Tuhan. Dari sini kita melihat diri kita saudara. Apakah di satu sisi tanganmu engkau membawa korban? Engkau datang beribadah sedang mempersiapkan dengan sungguh. Mungkin kita melayani dan kita bawa persembahan, namun di sisi tangan kita penuh dengan kejahatan di mata Tuhan. Satu sisi saudara kita memberikan persembahan. Apakah kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah apa yang semua kita miliki itu berasal daripada Tuhan? Sehingga Paulus di dalam penjelasannya ketika kita sudah berdosa, kita dikasihi Tuhan, kita dibenarkan di akhir dari pasal 1 sampai 11. Dia mengatakan di ayat 36. Itu sebab kata Paulus segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang Paulus mengerti. Itu sebab dia mengatakan di pasal 12 ayat pertama. Karena itu saudara, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya engkau memberikan persembahan dalam tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Kita masuk lebih dalam saudara, apa yang menjadi perbedaan mendasar dari hati Kain dan Habel. Itu dapat kita lihat di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 4. Dikatakan, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Itu artinya saudara, Habel membawa persembahan karena ia mempercayai Tuhan, dia beriman sungguh-sungguh, sedangkan Kain membawa persembahan itu hanya semuanya bersifat ritual agama saja. Dan sungguh-sungguh saudara, kalau kita lihat Tuhan tahu dia sesungguhnya tidak pernah beriman kepada Tuhan. Saudara, ini ibarat orang Kristen datang ke gereja hanya rutinitas, hanya mengikuti ritual agama saja. Ikut tata cara, lalu bangkit dari diri, duduk, memberikan persembahan, lalu pulang saudara. Tapi mereka tidak mengerti di hadapan siapa mereka berdiri. Di hadapan siapa mereka mempersembahkan, membawa semuanya ke hadapan Tuhan. Maka saudara, kehidupan beribadah saudara, ketika memberikan persembahan itu, apakah kita memakai topeng keagamaan atau kita melalui iman dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Saudara, dari mana kita tahu Kain itu di dalam satu hanya jubah agama saja menjalankan ritual persembahannya? Saudara, jangan lewatkan hanya ayat 1 saja saudara. Saya minta saudara bersabar sebentar. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Apa maksudnya? Apa penjelasannya dengan Kain di sini? Saudara, kita lihat nama Kain saudara. Kain bahasa Ibrani itu berarti saudara diperoleh atau mendapatkan. Saudara, biasanya nama di Alkitab itu dicatat saudara, ditonjolkan di pertama saudara. Itu memberikan makna, pesan yang sangat mendapatkan, Hawa mendapatkan memperoleh seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara perhatikan saudara, dalam bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, terjemahan ini tidak sesuai saudara. Dalam terjemahan Indonesia dan bahasa Inggris ESV itu tidak sesuai saudara. Namun dalam terjemahan Ibrani saudara, saya mengutip seorang teolog bernama James Boyce saudara. Mereka mengatakan gini saudara, dia mengatakan begini. Aku, Hawa saudara, telah melahirkan seorang manusia, yaitu Tuhan, seorang pembebas. Saudara, tentu saudara,
Hawa mendasarkan ini dari Alkitab saudara. Karena Tuhan pernah berjanji Hawa dari keturunan perempuan ini akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular. Hawa memegang janji itu saudara. Namun lihat saudara, ada yang janggal di sini. Dalam kata terjemahan yang tepat itu tidak memakai kata pertolongan saudara. Tidak ada dalam bahasa Ibrani kata pertolongan. Maka begitu kalau kita lihat saudara, Hawa telah mendengar firman Tuhan, memahami kitab suci dan janji Tuhan. Namun dia memahaminya dalam cara perspektif dengan cara dia sendiri. Saudara perhatikan kata kana seperti mendapatkan, aku Hawa mendapatkan, itu dapat juga diterjemahi saudara. Mencipta saudara. Saudara lihat dalam Amsal 8 ayat 22 dikatakan, Tuhan telah menciptakan, itu pakai kata kana saudara. Kata sama diucapkan oleh Hawa saudara. Dan kata menciptakan itu juga diucapkan di dalam oleh Mazmur pasal 129 dengan bunyinya begini saudara. Tuhan membentuk aku dalam rahim ibuku. Tuhan sudah mencipta aku dalam rahim ibuku. Saudara di sini juga memakai kana. Maka saudara lihat apa di sini? Kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang memberikan seorang anak. Hanya Tuhan yang menciptakan manusia saudara. Tapi Hawa, sekali lagi saudara, dia ingin mendominasi. Ingin menentukan keselamatannya. Sehingga ia mengatakan, aku menciptakan laki-laki. Tuhan. Seorang pembebas. Saudara, mengapa Hawa sampai mengatakan ini dengan berani? Saudara ingat di pasal 3 ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu Adam mulai memberikan nama kepada Hawa. Adam menamai perempuan itu Hawa. Apa artinya saudara? Dia adalah ibu pemberi kehidupan. Saudara, Hawa mungkin menghidupkan namanya sehingga ia langsung berani memberikan nama Kain. Saudara, biasanya dalam budaya Ibrani itu saudara, yang memberikan nama itu sang ayah saudara. Saudara lihat kejanggalan-kejanggalan apa? Hawa ingin dari anak yang lahir Kain ini saudara, Kain mirip saudara, membawa satu kebebasan bagi mereka sehingga mereka boleh masuk lagi ke Firdaus saudara, melalui keturunannya. Sehingga mereka boleh menemukan pohon kehidupan. Mereka sadar mereka akan mati binasa. Saudara lihat apa di sini? Harapan Adam dan Hawa. Sekali lagi saudara. Mereka ingin menentukan jalannya sendiri. Mereka ingin menentukan mana yang baik dan jahat. Menurut caranya sendiri. Dan ini terjadi saudara. Barusan terjadi di pasal 3. Dan puncaknya nanti kita lihat di pasal 4. Kejahatan semakin menakutkan. Bukan hanya domba yang mati yang Tuhan potong dan memberikan baju bagi mereka. Tapi sang penjaga domba Habel kini mati di pasal 4 anak sendiri. Hawa yang mendapatkan anak tapi Hawa juga yang kehilangan anak. Saudara, inilah jalan agama yang menakutkan. Ingin membawa Tuhan dari atas ke bawah. Mereka ingin menyelamatkan diri sendiri dengan cara menjadi juru selamat. Saudara, agama-agama dunia itu bagaimana cara mencapai Tuhan. Bagaimana untuk mencapai puncaknya beribadah. Itu sebab saudara, mereka berkumpul di pasal 11 mendirikan Menara Babel. Saudara, Menara Babel itu bukan seperti gedung-gedung yang tinggi yang kita sadari. Itu bahasa dalam satu zigurat saudara. Itu merupakan konsep untuk persembahan gedung yang tinggi. Sehingga mereka bisa berkumpul mencapai langit. Mereka ingin menjadi satu, menentukan jalannya sendiri. Ini berbeda saudara dengan Alkitab ajarkan. Inilah jalan agama. Agama berusaha membawa satu kebenaran diri, kebaikan diri, persembahan diri. Semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan semuanya bagaikan kain kotor kebaikanmu. Karena dengan satu tangan engkau memberikan persembahan di hadapanku. Tapi dengan satu sisi kehidupanmu masih kotor. Ibarat air dalam gelas saudara. Putih. Tapi ada satu titik racun kecil. Kotoran itu tidak terlihat. Dan engkau sadar sampai engkau meminumnya ada racun di dalamnya. Maka saudara,
Bagi Kain dan bagi Habel, mereka mendapatkan pengajaran ini dari orang tua. Kain menjadi pengharapan besar yang diharapkan orang tua mereka. Dan inilah yang diwaris Kain. Tapi pada kenyataannya Kain bukan memberikan pembebasan, tapi justru Kain melakukan kejahatan dengan membunuh saudaranya sendiri. Saudara lihat nanti di ayat 9, Tuhan sungguh-sungguh datang kepada Kain dan dikatakan Tuhan berfirman. Saudara jangan lewatkan kata ini. Tuhan berfirman. Tuhan langsung menghadap Kain dan menegur dia, memberikan peringatan. Di manakah adikmu? Saudara, Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan pengen memberikan, mengoreksi hati kedalaman Kain. Supaya dia sadar dan dia bertobat. Pada kenyataannya Kain mengatakan, aku tidak tahu. Akukah penjaga adikku? Oh, saudara, jahat sekali hati manusia. Itu sebab saudara, bangsa ini kata Yesaya memuliakan aku. Tapi hatinya jauh daripadaku. Meskipun bibirnya di hadapanku. Saudara lihat Kain mengeraskan hati ketika mendengar firman Tuhan. Dan pada akhirnya yang menakutkan saudara apa? Dia tidak bertobat. Dan bukan hanya itu, kita dilihatkan ayat 13 ketika Tuhan menghukum dia. Dia lebih takut kepada hukuman. Tuhan, hukumanku terlalu berat. Dia naik banding saudara. Dia lebih takut akan hukuman Tuhan. Takut nanti bagaimana suatu hukuman itu terjadi dalam milik dia. Dibandingkan takutnya kepada Tuhan. Tapi menarik saudara, saya tidak mengerti mengapa seorang pembunuh Tuhan kasih belas kasihan. Tuhan memberikan tanda di dahinya saudara, sehingga orang tidak akan membunuhnya. Siapa yang membunuh Kain, dia akan hukuman dibalas 7 kali lipat. Saudara, mengapa orang jahat, orang mempersembahkan tidak benar, beres di hadapan Tuhan, tapi dikasih Tuhan. Saudara, kita tidak menemukan alasannya di sini. Saudara lihat Kain itu dikutuk dan dia jauh di hadirat Tuhan. Saudara jangan pikir ini tidak dapat terjadi dengan kita. Oleh sebab itu saudara, hai orang tua, apa yang engkau wariskan kepada anak-anakmu? Apakah sebuah ritual agama saja? Apakah engkau sungguh-sungguh mewariskan iman dan perjuangan hidupmu? Saudara jangan menyesal nanti jika itu terlambat. Kain berada di jalan menuju kebinasaan, menuju jalan neraka. Saudara, di dalam kekristenan dunia barat saudara, kekristenan itu merosot sekali. Seorang sosiolog saudara dari Amerika bernama Christian Smith saudara, pada tahun 1960 dia lahir. Dia mengamati begitu panjang kehidupan umat Tuhan, khususnya yang kata-kata dikatakan Amerika negara Kristen. Dia meneliti saudara di tengah-tengah zaman modernitas. Dia melihat remaja, dia melihat orang dewasa di dalam memeluk agama. Dan dia menulis buku saudara di dalam The Soul Searching-nya saudara. Dia mengatakan gini saudara, meskipun agama hanya banyak dipraktekkan di negara Amerika, dan itu sangat dihargai secara positif oleh remaja dan beberapa kalangan umat Tuhan. Namun saudara dia mengatakan iman dan pemahaman tentang iman itu sendiri tidak diprioritaskan. Meskipun demikian katanya agama tetap menjadi kekuatan yang sangat penting untuk membentuk kehidupan sosial, kehidupan mereka. Itu sebab saudara dia memperkenalkan satu teori bernama moralistik, teokratik deisme. Apa artinya saudara? Moralistik itu bahwa mereka menjalankan agama hanya di dalam lapisan moral saja. Berbuat baik dengan sopan santun seperti bagaimana wajarnya. Terapraktik bagaimana saudara? Agama itu dipandang sebagai alat untuk hanya mencari kesenangan, kepuasan, kebahagiaan tentang bagaimana emosional itu dipuaskan. Deisme dia, bagaimana saudara? Mereka mengatakan Tuhan kami percaya ada. Tuhan percaya kami sungguh-sungguh tahu dan kami menyembah dia. Tapi Tuhan tidak bisa masuk ke dalaman bagian seluruh kehidupan kami. Kecuali pada saat kami minta. Oh ini saudara, ini penemuan yang benar-benar mereka dia teliti saudara. Sehingga diterbitkan oleh Oxford University saudara, buku ini.
Bagaimana kita lihat contohnya? Dia mengatakan, banyak anak Tuhan, tadi dikatakan ditulis, tidak pernah membaca Alkitab. Mereka tidak pernah bahkan berdoa. Mereka jarang sekali mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang penting di dalam gereja. Tapi mereka beribadah, saudara. Mereka merasakan kalau ibadah, pulang memberikan persembahan itu cukup. Asal saya jangan berbuat jahat. Mereka hanya mengingat Tuhan pada saat berdoa untuk mencari Tuhan ketika kami ada masalah. Ini yang mereka cari, saudara. Dalam ini mereka mengerti. Saudara, bukankah ini terjadi juga dalam hidup kita hari ini? Di tengah-tengah Indonesia, saudara. Berapa banyak kita merenungkan firman Tuhan. Kita membiarkan firman itu membaca kita. Saudara, waktu saudara datang di sini, saudara ibarat disajikan makanan, saudara. Tapi ketika saudara merenungkan firman Tuhan dengan mengambil Alkitab itu, saudara duduk berdiam. Saudara biarkan Alkitab membaca saudara. Ketika saudara membacanya, sehingga saudara melihat kedalaman hati saudara, apa yang ingin Tuhan katakan. Saudara benar-benar menggumulkannya iman saudara dengan apa yang saudara dapatkan. Sehingga saudara pada akhirnya apa yang saudara mengerti, apa yang saudara pahami dari sumber yang pertama. Dan saudara akan mewariskan ini kepada anak-anak saudara. Memberikan iman warisan yang penting melalui kitab suci dan saudara mengajar mereka. Maka saudara, ketika saudara ingin mewariskan iman dan niat perjuangan saudara, itu terlihat seberapa sungguh di dalam hati engkau dan saya mau membimbing anak-anakmu untuk beriman di dalam Tuhan dengan memberi waktumu duduk bersama, belajar firman dan mendoakan. Saudara, ini adalah panggilan Tuhan. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Esa. Ajarkanlah anakmu waktu dia berdiri, waktu dia berjalan, waktu dia duduk. Saudara, saya bersyukur saudara, kita di Emmaus Sunter meskipun sekolah minggu masih kecil, sudah 1 tahun lebih. Guru-guru kita sungguh-sungguh mempersiapkan saudara dengan materi yang begitu ketat. Guru-guru dengan rendah hati belajar mempersiapkan diri untuk diajar, duduk mendengar firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Bukan hanya itu, guru-guru lalu juga pulang merenungkannya, mempersiapkannya saudara. Dan kita bersyukur banyak beberapa anak Tuhan yang kita tidak tahu dari mana Tuhan kirim saudara. Hingga hari ini sekolah minggu boleh ada. Saudara lihat banyak tokoh-tokoh besar itu saudara. Dipengaruhi sejak dia masa kecil. Bersentuhan dengan firman. Saudara, contoh saudara bernama Richard Baxter saudara di Inggris. Dia seorang anak yang dari broken home saudara. Dia sejak kecil tinggal dengan kakeknya. Papanya lalu meninggalkan dia karena hutangnya begitu banyak. Berjudi sana sini, mabuk-mabukan. Melakukan perbuatan yang tidak tercela saudara di abad 17. Maka suatu kali papanya bertobat saudara. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa yang pertama kali dia cari saudara? Dia mencari firman Tuhan, dia mencari satu ketenangan, kepuasan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup dia. Ketika dia sudah belajar saudara, dia lalu panggil anaknya pulang saudara. Dia meyakini anaknya. Dia tahu papanya begitu jahat awalnya. Tapi dia melalui lihat anaknya Richard Baxter, melihat perubahan di dalam anaknya. Lalu dia membawa anak dan istrinya pulang, lalu bersama-sama kembali. Saudara, di tengah-tengah hari yang mereka jalani, Richard Baxter melihat satu sikap perubahan yang mendasar. Papanya bukan hanya tiap pagi belajar firman Tuhan, berdoa saudara. Dan Richard Baxter mengatakan ketika dia besar, saya berhutang perjalanan rohani saya selama hidup saya kepada papa saya. Saudara, Tuhan pakai dia besar sekali nanti di Kidderminster. Bukan nanti, sudah terjadi saudara. Satu kota itu 3.000 orang penduduknya. Semuanya bertobat di hadapan Tuhan saudara. Dia seorang yang sakit-sakitan, tapi Tuhan pakai dia. Satu sisi kita lihat juga John Wesley, saudara. Sejak kecil mama papanya ajak dia duduk bersama-sama, dengar firman Tuhan, baca, diajar, saudara. Sehingga John Wesley, saudara, dia mengatakan, saya berhutang juga kepada mama saya. Mama sungguh mengasihi saya.
Dan kita lihat anak ini saudara, Tuhan pakai luar biasa di dalam kebangunan rohani besar. Di Inggris saudara. Maka saudara, dari kisah Kain kita melihat ada perubahan nantinya dari Hawa sebagai orang tua. Saudara jangan lewatkan. Dia pernah mengalami satu ketika mendapatkan anak, menciptai anak dengan satu tekad, dengan satu rasa, dengan satu mendominasi dalam diri dia. Tapi di ayat 25 saudara perhatikan, saya bacakan kepada saudara. Ayat 25 dan 26. Lalu Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku. Saudara lihat apa perbedaannya? Tadi dia rasa aku menciptakan, mendapatkan anak. Tapi hari ini, setelah dia lihat Kain membunuh Habel. Habel yang dianggap sesuatu hal yang tidak penting, maka dia menamakan sesuatu Habel itu artinya uap, kesia-siaan. Mungkin saja ada penafsir mengatakan dia sakit-sakitan. Tapi dia mengatakan ketika Habel sudah mati, ketika Tuhan memberikan anak bernama Set, dia tidak mengatakan aku mendapatkan. Tapi Tuhan telah mengaruniakan kepadaku. Saudara, satu sikap yang sadar, itu berasal dari Tuhan. Dan ayat 26 dikatakan, lahirlah seorang anak laki-laki juga bagi Set, saudara. Dan Set menamai dia Enos, dikatakan, pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, bukankah ini kisah keluarga yang indah yang kita lihat? Terjadi perubahan di dalam sikap Hawa dan Adam. Saudara, sekarang kita lihat Habel, saudara. Mengapa persembahan Habel diperkenan Tuhan? Saudara, kita tidak menemukannya kisah di sini. Habel dalam terjemahan asli dia membawa domba dan lemak-lemaknya. Dan surat Ibrani pasal 11 ayat 4 dikatakan, Habel mempersembahkan korban kepada Allah yang lebih baik daripada Kain. Dan dikatakan Allah berkenan kepada persembahannya. Mengapa? Karena imannya. Sehingga ia membawa anak sulung dari dombanya. Bahkan lemak-lemak terbaik dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita mengerti di sini? Saudara, jangan pikir pekerjaan penjaga mengembalakan domba itu waktu pertama kali zaman Habel. Itu pekerjaan yang penting. Tidak, saudara. Mengapa? Mengapa pekerjaan menggembalakan domba itu tidak penting? Kalau penting, saudara, Kain itu sudah mengerjakan lebih dulu. Saudara, domba waktu dulu dianggap tidak berguna. Domba itu dagingnya tidak boleh dimakan. Sampai saudara ingat pada kisah Nuh. Tuhan baru mengizinkan manusia boleh memakan daging. Itu sebab saudara, ketika Habel mengembalakan domba, itu bukan untuk bertahan hidup, saudara. Karena dia juga, kita tahu dia butuh makanan. Dia juga menggarap tanah, saudara. Dia butuh mencari makanan. Dia garap tanah di tengah-tengah tanah yang tidak subur. Tanah yang berbeda dengan tanah di Taman Eden. Dia juga perlu membawa domba-domba itu mencari makanan di tengah-tengah rumput yang subur. Tidak mudah, saudara. Tapi saudara lihat, saudara. Habel dikatakan, dicatat, dia menjaga domba. Apa artinya, saudara? Dia memprioritaskan satu pelayanan yang tidak dilihat orang, yang waktu itu tidak penting, tapi dia kerjakan. Saudara, Habel tidak egois mementingkan diri sendiri. Dia melihat dengan terobosan imannya, melihat jauh ke depan, bahwa Tuhan pasti berkenan dengan korban curahan darah. Saudara, apa yang didengar Habel, didengar Kain, tapi Habel mendapatkan yang berbeda. Meskipun Hawa menjelaskan waktu kami berdosa, Tuhan memberikan kami pakaian dari binatang yang harus dimatikan. Baru kami boleh memakai pakaian. Dan Tuhan membuat pakaian dan mengenakannya bagi kami. Oh, ini menjadi satu renungan firman yang indah bagi Habel dari orang tuanya. Inilah yang tidak dimengerti Kain. Itu sebab, saudara, Habel membawa yang terbaik, bukan hanya domba, tapi dia membawa lemak-lemaknya.
Saudara, saya cari di internet bagaimana sih kalau domba itu lemak-lemaknya. Ternyata lemak-lemak di dalam domba itu banyak, saudara. Dia ambil semuanya. Ada di ekor yang paling banyak, ada di kulit, ada di organ paling dalam. Berarti dia mesti satu persatu cabut, saudara. Dia mencari lemak-lemak dalam isi perutnya. Itu sebab, saudara, maka kita lihat kemungkinan besar Habel bekerja pagi, siang, malam menjaga domba-domba. Sekaligus dia menggarap tanah apa yang dikerjakan oleh kokonya. Saudara, hati inilah yang dimiliki oleh Tuhan, yang Tuhan lihat di dalam Habel. Dia melihat satu hal yang spiritual, kebutuhan rohani lebih utama. Bahwa manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja. Saudara, ini ibarat orang yang bukan hanya sibuk kerja mencukupi kebutuhan diri, tapi juga dia memperhatikan hal-hal yang rohani. Apa yang saudara lihat? Di tengah sibuk kerja dia tidak lupa untuk bersekutuan dalam doa. Di tengah kerja dia tidak lupa untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Saudara, di tengah waktu yang kerja-kerja ini yang dia anggap orang sudah tidak penting, itu Habel. Tapi dia menjaga domba-domba. Saudara lihat. Pelayanan apa yang sekarang dianggap begitu sedikit, yang sedikit diminati? Apa, saudara? Pelayanan menjaga domba, pelayanan memberitakan Injil, pelayanan melihat domba-domba yang begitu rapuh. Ketika dia jalan tidak ada sang gembala, domba-domba itu akan tersesat. Tapi Habel melakukan itu. Saudara, berapa di tempat ini yang kita peduli dengan hati Tuhan? Dia dari surga datang untuk memberitakan Injil. Dan hati inilah yang dimiliki Habel. Bukankah Yesus pernah mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, pelayanan persembahan Habel itu berkenan di hati Tuhan melalui iman yang diberikan Tuhan. Melalui pendengaran firman Tuhan, ia taat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah meskipun orang tidak melihat suatu pekerjaan yang penting. Sampai akhir hidupnya. Dan memang waktu hidupnya singkat, saudara. Namun dicatat kitab Ibrani, darahnya masih berteriak, berbicara kepada Tuhan. Menjadi akhir khotbah saya, saudara. Saudara mirip Habel atau Kain. Kita mirip siapa, saudara? Waktu saya merenungkan ini, apakah saudara mempersembahkan seluruh hidup saudara? Tenaga, tangan, kaki, mulut, harta dengan segenap hati saudara? Dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa saudara melihat menghindari banyak hal ketika Tuhan memanggil saudara untuk mengerjakan satu hal yang penting? Apakah saudara datang ke gereja hanya rutinitas? Ya, tidak perlu saya persiapkan. Datang, ikut, lalu pulang. Seperti tidak ada makna. Tadi liturgis mengatakan, kita datang karena Tuhan mengundang kita. Jikalau Tuhan mengundang kita, berarti dia ada di dalam tahtanya duduk menantikan pujian kita. Apa yang engkau bawa? Karena Tuhan mengatakan ibadah tidak boleh datang dengan tangan kosong. Dia sudah membayar dengan harga yang mahal melalui Kristus, saudara. Saudara mirip mana? Jikalau saudara mirip Habel, apakah saudara berani mengangkat tangan? Jikalau saudara mirip Kain, maka mungkin saudara, jikalau saudara semakin hari semakin merosot rohani, apakah saudara melihat satu hal? Apakah engkau sudah membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, kita sebenarnya mirip Kain. Kita wajib, saudara, dikutuk. Kita wajib dibuang jauh dari Tuhan. Namun lihatlah, saudara, kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 mencatat juga ada darah yang jauh lebih berteriak dari Habel, yaitu darah Kristus. Dia berteriak. Dan waktu dia berteriak, Paulus mencatat, dia mengambil kutuk kita dengan digantung di atas kayu salib. Bukan hanya digantung di atas kayu salib, dia ditinggalkan Tuhan demi kita. Supaya apa? Supaya kita, kata Paulus, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sebab kata Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1,
Demi kemurahan Allah, demi Yesus Kristus yang sudah mati mencucurkan darahnya, aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, mungkin saudara gagal, tapi Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, melalui aku Bapa berkenan menerima persembahan kita. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mengatakan kitab Roma pasal 12 ayat 1 bersama-sama. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1. Slide bisa tampilkan. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Tuhan, selidikilah hati kami dan jiwa kami. Hamba-Mu sadar tidak layak untuk menyampaikan firman di tempat ini. Kami layak Tuhan dikutuk dan dibuang menjadi musuh Allah. Tapi melalui darah anak-Mu yang berteriak, memohon belas kasihan, memohon kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta-Mu yang kudus itu. Kami kadang gagal Tuhan membawakan persembahan korban yang terbaik. Sedangkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Anak-Mu yang satu-satunya Engkau berikan kepada kami. Tapi biarlah Tuhan, demi kemurahan-Mu kami belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam apa yang kami miliki. Melihat satu hal yang penting di dalam pekerjaan Tuhan. Kami belajar untuk berbagian. Sebagaimana Habel yang Tuhan perkenan. Kuatkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami di tengah-tengah hidup kami, di dalam keluarga kami, belajar untuk menghidupi firman-Mu. Mewariskan iman kepada anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami. Dan anak-anak adalah titipan Tuhan untuk kami bawa mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.